Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang tips-tips ketika kalian didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi pinjaman online. Nah, mungkin ini dikhususkan untuk kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online populer atau aplikasi pinjaman online besar ya, seperti Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, dan juga aplikasi lainnya. Karena aplikasi pinjaman online sekelas mereka sudah pasti ya, untuk DC lapangannya itu sudah merata di seluruh wilayah. Jadi buat kalian yang mungkin gagal bayar di aplikasi-aplikasi tersebut, harus disiapin ya dari sekarang. Apa sih yang harus dilakukan dan harus seperti apa ketika kita didatangi oleh debt collector lapangan. Simak video ini sampai habis. Hal yang pertama adalah kalian tidak boleh panik ya. Nah, ketika kalian didatangi oleh debt collector lapangan ke rumah kalian, hal yang pertama adalah kalian tidak boleh panik ataupun ketakutan ya, karena mereka juga tidak akan bertindak hal-hal di luar batas ya. Jadi kalian harus menyambutnya dengan baik. Mungkin bisa dipersilakan masuk dulu atau mungkin dikasih minum ya. Jadi kalau misalkan dari kitanya baik, dari mereka juga pasti akan berkelakuan baik, tidak akan ujug-ujug perilaku yang tidak sopan atau mungkin di luar batas ya, karena mereka juga pasti akan malu karena sambutan dari kita juga baik-baik. Jadi mereka mungkin mikir-mikir lagi kalau mereka harus berbicara yang di luar batas atau berbicara yang kasar atau secara langsung menagih tagihan kita, karena perlakuan dari kita juga baik ya. Jadi mereka juga mungkin akan sedikit berpikir lagi kalau harus bertindak di luar batas ya. Karena perlu kalian ketahui juga ya, tidak semuanya di si lapangan itu galak-galak ya, yang seperti banyak dibincangkan atau mungkin yang dibayangkan oleh kalian. Di si lapangan ini seperti ini seperti ini. Namun kebanyakan gitu ya, di si lapangan yang datang ke rumah itu biasanya baik-baik dan sopan-sopan. Tidak seperti DC yang menagih di pesan WhatsApp, yaitu terlihat garang-garang dengan fotonya yang serem-serem dan mungkin ancaman-ancamannya juga menyeramkan. Tapi ketika mereka datang ke rumah, mereka tidak seperti itu. Hal yang kedua adalah berbicara apa adanya. Nah, buat kalian yang mungkin tidak sanggup lagi membayar tagihan kalian di salah satu aplikasi pinjaman online, ketika kalian didatangi oleh debt collector lapangan, kalian berbicara terus terang kalau memang kalian tuh sudah tidak sanggup lagi membayar. Nah, mungkin buat kalian yang khususnya nih yang mau niat membayar namun masih mendapat kendala ya dalam pembayarannya atau mungkin dana kalian belum tersedia, kalian bisa tuh nego sama DC yang datang ke rumah kalian ya. Kalian mungkin bisa minta keringanan dari waktu ataupun juga tagihan kalian lah. Misalnya contohnya tuh kalian tuh bisa nego untuk bayar pokoknya saja, tidak dengan denda keterlambatannya, karena itu yang memberatkan ya. Yang memberatkan adalah denda keterlambatannya. Jadi jikalau kalian memang mau niat membayar namun kalian mungkin tidak memegang uang yang cukup banyak ya di pas waktu ada di si lapangan itu datang ke rumah, jadi kalian bisa tuh nego untuk minta keringanan waktu, perpanjangan waktu, dan juga nego bayar pokoknya saja. Ingat ya, kalian jangan sampai bayar dengan bunganya atau denda keterlambatannya, karena itu justru akan memberatkan kalian. Namun jika kalau kalian mungkin tidak sanggup membayar lagi dan pusing tidak mau untuk berlarut-larut lagi, kalian bisa berbicara terus terang saja kepada mereka kalau kalian tuh tidak sanggup lagi untuk membayar ya, karena kalau tidak ada mau apa yang dikasih kepada mereka gitu. Jadi pada intinya kalian tuh jangan memaksakan ya kalau memang kalian sudah tidak sanggup membayar. Yang selanjutnya adalah hindari perjanjian sesuatu. Nah, ini biasanya sering terjadi ya ketika ada di si lapangan yang datang ke rumah. Nah, para nasabah yang mungkin merasa kepanikan dan ketakutan, mereka tuh tiba-tiba menjanjikan sesuatu kepada mereka. Jadi seolah-olah minta untuk datang lagi di lain waktu karena mereka tuh tidak punya uang sekarang. Jadi dia tuh menjanjikan kalau memang kalian tidak sanggup membayar lagi, kalian jangan pernah menjanjikan apapun kepada mereka. Sebagai contoh, misalkan, bisa gak datang lagi bulan depan, nanti saya akan bayar. Namun untuk bulan depan kalian tuh belum tentu bisa membayar, karena mungkin untuk kebutuhan lain-lain itu lebih penting ya daripada harus mementingkan pinjaman online ya. Jadi kalian hindari untuk menjanjikan sesuatu kepada DC lapangan, karena itu akan membuat DC balik lagi ke rumah kalian karena kalian telah menjanjikan bahwasanya kalian akan membayar di waktu tertentu. Jadi jika kalian memang sudah tidak sanggup, sudah jangan membayar, jangan menjanjikan apapun kepada DC lapangan yang datang ke rumah kalian, terkecuali memang kalian mau membayarnya. Namun itu juga dengan catatan kalian
kalau saya boleh kasih saran, jangan bayar sama dengan denda keterlambatannya ya, karena itu akan memberatkan kalian. Jadi kalian nego aja, bayar pokoknya aja udah kelar. Jangan sampai bayar dengan denda keterlambatannya. Nah, yang selanjutnya adalah kalian tidak boleh kelihatan ketakutan di depan DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Kalau di awal tadi saya bilang kalian harus bersikap baik-baik ketika ada DC lapangan yang datang ke rumah. Namun beda cerita lagi ketika DC lapangannya itu terlihat arogan atau mungkin agak sedikit kasar ya dalam berkata-kata atau mungkin cara mereka bertamu ke rumah kalian. Nah, di situ kalian jangan terlihat takut ataupun terlihat lemah ya. Kalian harus lebih berani lagi daripada dia. Kalau kalian mendapati DC lapangan yang berkata atau berperilaku kasar, kalian harus lebih berani daripada dia. Jadi yang harusnya takut itu bukan kalian ya, tapi mereka yang harusnya takut sama kalian. Karena kalau mereka melakukan tindakan-tindakan di luar batas atau di luar aturan yang sudah ditentukan, kalian wajib atau halal untuk melaporkannya, karena mereka sudah bertindak di luar batas atau di luar aturan yang telah ditentukan. Karena untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal, yaitu untuk penagihan-penagihannya tuh ada batasan-batasannya ya, dan ada aturan-aturannya yang telah ditentukan oleh OJK. Jadi jikalau mereka menagih dengan cara yang berlebihan dan di luar batas, berarti mereka sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan ya. Jadi mereka wajib dilaporkan jikalau mereka menagih dengan cara yang berlebihan. Nah, hal yang selanjutnya adalah hindari pembayaran di luar aplikasi atau mungkin secara offline. Nah, akhir-akhir ini banyak juga ya yang sering kejadian nih karena tergiur dengan diskon potongan misalkan 50%, namun pembayarannya tuh harus secara langsung, secara tunai ya, tidak melalui virtual account ataupun lewat aplikasinya. Nah, ini wajib dihindari ya, karena takutnya nanti ketika kalian membayar kepada di si lapangan yang datang ke rumah, takutnya tagihan kalian di aplikasi masih ada ya. Karena aplikasi pinjaman online itu adalah emang berbasis online ya, jadi untuk segala transaksi mau itu pengambilan uang pinjaman ataupun pembayaran harus secara online ya, tidak boleh offline. Jadi kalian harus menghindari ya hal seperti itu. Pembayaran di luar aplikasi ataupun secara tunai, karena itu sangat berbahaya ya. Nah guys, itulah tadi tips-tips ketika kalian didatangi oleh DC lapangan ya. Jadi pada intinya kalian tidak boleh panik ataupun ketakutan ya ketika didatangi oleh DC lapangan, karena sebenarnya yang harus takut tuh mereka ya, bukan kita. Jadi kalian tuh harus berani ya ketika ada DC lapangan yang datang ke rumah, dan kalian jangan terlihat ketakutan, karena kalau kalian terlihat ketakutan, mereka akan lebih berani lagi kepada kita ya. Jadi pada intinya kalian harus percaya diri dan kalian juga jangan terlihat ketakutan ya. Jadi kalian harus berani untuk bertindak ketika mereka melakukan sesuatu di luar batas. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.